mahasiswa kami bukan hanya sekedar lulus dalam arti dengan standar minimal, tetapi memiliki kompetensi plus, 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 dan plus. Begitu, Mbak. Plusnya 5 kali ini. Iya, pokoknya plus, 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 plus lah gitu ya. Karena Pemirsa Harian Surya dan Tribuners, kembali bersama saya Hesti Krisanti. Kali ini saya berada di gedung dan di kampus yang salah satu kampus swasta terbesar di Kota Malang, yakni Universitas Islam Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara eksklusif dengan rektor kampus tersebut, Profesor Maskuri Bakri. Ikuti perbincangan saya dengan beliau. Halo pemirsa Harian Surya dan Tribuners, kembali bersama saya Hesti Krisanti. Kali ini saya berada di kampus Universitas Islam Malang, atau kita mengenalnya Unisma. Ini adalah kampus universitas terbaik di antara kampus-kampus swasta yang ada di Kota Malang, salah satunya. Nah, ini kami berada di lantai 6 dengan view yang menarik bersama dengan rektor dari kampus tersebut, Bapak Haji Maskuri, Profesor Maskuri. Iya, Mbak Esti. Iya, Bapak. Matur nuwun. Terima Yeah. kasih sudah menerima kami untuk berbincang di Sama-sama. hari ini. Saya juga terima kasih karena tamu itu biasanya selalu membawa berkah. Baik, Pak Maskuri. Ya, kita ngomong soal kampus Unisma atau Universitas Islam Malang yang menjadi salah satu kampus terbaik. Kami mencatat ada sejumlah prestasi dan itu sudah tidak terhitung, Pak Maskuri. Iya. Banyak diantaranya sebagai nomor 1 kampus NU di Indonesia. Iya. Ya. Terus juga peringkat ketiga sebagai perguruan tinggi terbaik se-Jawa Timur. Iya. Selanjutnya juga sebagai peringkat kelima perguruan tinggi terbaik PTS-PTN se-Jawa Timur. Itu catatan kami untuk versi web ini ya, metrik ya. Webometrik. Iya. Dan juga menjadi peringkat 1 kampus perguruan tinggi swasta terbaik se-Malang Raya. Iya. Ini untuk versi Kemendikbud di tahun 2020. Iya. Nomor 44 untuk perguruan tinggi terbaik secara nasional. Iya. Ini catatan yang luar biasa bagi kami sebagai media, mengikuti bagaimana sejak awal perjalanan ketika kampus ini dipimpin oleh Profesor Maskuri sampai hingga yang sekarang ini. Nah, yang kita sering dengar juga bahwa salah satu tujuan kampus ini adalah menjadi world class university. Iya. Ini kerap sekali kita dengar dan didengungkan oleh Prof. Maskuri. Sebenarnya bisa dijelaskan, Prof, seperti apa world class university ini? Ya, baik Mbak Esti. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di kampus kami. Dan ini adalah merupakan silaturahmi yang insya Allah membawa berkah ya. Amin. Di antara kita. Unisma juga semakin baik, kemudian Tribunnews ya juga semakin berkembang dengan bagus itu. Ini karena silaturahmi. Universitas Islam Malang tidak serta-merta mimpi untuk menjadi world class university. Tapi Unisma ini mengalami sebuah transformasi. Ada sebuah metamorfosis dari waktu ke waktu. Kita menyusun sebuah milestone Unisma sejak tahun 2010, tahun 2011. Mulai dari good university governance,
kemudian Learning University, sekarang kita berada dalam Research University, kemudian insya Allah semester ganjil ini nanti 2023 kita sudah akan masuk ke Entrepreneurial University. Di 2027 memang kita akan mendeklar sebagai World Class University. Namun demikian, milestone ini tidak serta-merta kemudian dari tahap ke tahap itu ditinggal. Misalnya dari si Good University Governance ini terus mengalami satu perbaikan. Begitu juga Learning University, begitu juga Research University. Research University ini adalah merupakan tombol untuk menuju ke Entrepreneurial University. Entrepreneurial itu dikembangkan, itu muaranya adalah dari hasil-hasil riset. Dan kemudian kita harus pahami bahwa indikator untuk menjadi world class university itu antara lain juga bagaimana rasio dosen dan mahasiswa ini selalu seimbang, misalnya saja begitu. Lalu dari sisi jurnal yang ditulis oleh para dosen juga memiliki reputasi nasional dan internasional. Kemudian juga ada dosen dari luar negeri, misalnya saja begitu, mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Unisma, dan di situ ada persentase 5% misalnya untuk mahasiswa dilihat dari total mahasiswa Unisma. Kemudian ada sekian dosen misalnya dalam 1 tahun gitu ya, yang dari luar negeri. Nah, ini semuanya adalah merupakan indikator-indikator yang harus kita capai, termasuk juga akreditasi unggul. Tidak serta-merta kita ini akan bisa world class university tanpa didukung dengan akreditasi yang unggul. Maka kami perkuat dari sisi audit mutu internal, badan penjaminan mutu kita kembangkan, sembari kita terus melakukan berbagai macam ekspansi, tentunya kerjasama kita dengan pihak luar negeri. Maka hingga saat ini kita sudah memiliki kerjasama, 35 kerjasama dari negara-negara di dunia. 35 negara maksud saya. Kalau MOU-nya hampir 180 sekian lah. MOU yang sudah kita bangun dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri. Bisa saja kami kemarin barusan lawatan ke Taiwan, ke Korea, ke Malaysia, itu dalam rangka untuk persiapan menuju Entrepreneurial University. Kita tahu bahwa startup yang ada di Korea, di Taiwan itu kan bagus-bagus di sana. Sehingga itu nanti akan kita adaptasi di kampus Universitas Islam Malang ini. Bahkan semangatnya dari teman-teman dari Korea itu, insya Allah nanti mahasiswa baru, kalau nanti ada event seni, dia siap untuk datang ke sini, membiayai transportasi sendiri, datang ke sini untuk bisa berlaga di Unisma. Itu dari Korea. Luar biasa. Iya. Iya, kerjasama yang 35 negara 35 itu, negara. Mas Kuri. Iya. Baik, itu kerjasama ini sejauh ini Pak Mas Kuri, nah impact-nya terhadap Unisma apa saja? Mungkin ada inovasi-inovasi yang akhirnya berhasil dikembangkan? Tentu. Jadi paling tidak itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat adalah ketika kami kunjungan ke luar negeri, maka imajinasi saya semakin berkembang, inspirasi saya semakin berkembang, kreativitas saya semakin berkembang. Maka beberapa fasilitas yang kita miliki ini, desainnya adalah adaptasi dari luar negeri. Saya tidak suka adopsi ya. Kita adaptasi, kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Bisa jadi adaptasi yang kami bangun di Unisma ini lebih baik daripada yang mereka miliki. Karena kami harus melihat dari sisi lain yang mereka lemah di situ, maka kami perbaiki di sini. Contoh misalnya perpustakaan Unisma lah, yang begitu mewah gitu ya, dengan nuansa yang sangat-sangat menyenangkan ya. Jadi at home banget lah. Kalau sudah masuk ke perpustakaan Unisma, itu betah dia di dalam itu. Seakan-akan enggan dia keluar dari perpustakaan itu. Menumbuhkan semangat kreatif. Mahasiswa. Betul. Jadi mereka tidak jenuh karena nuansanya antar sudut satu dengan sudut yang lain berbeda-beda. Itu. Kemudian yang kedua adalah ada beasiswa yang diberikan kepada dosen kami, ada beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kami, gitu ya. Jadi kami kemarin ditantang oleh Sinchon University Taiwan, 60 mahasiswa dibiaya itu untuk
magang di sana 1 tahun. Bahkan dosen-dosen di sana memiliki perusahaan, dia pun juga siap untuk menerima nanti kalau sudah lulus di perusahaan yang dia miliki. Itu contoh impact. Belum lagi ada transfer kredit ya. Mahasiswa kuliah di Unisma ini asal luar negeri. 1-2 semester mengambil di perguruan tinggi mitra kita. Dan itu kita konversi di sini. Dan ini nanti akan juga ada program yang disebut dengan double degree. Jadi Unisma, misalnya ada mahasiswa kuliah di Unisma, sekaligus dia kuliah di perguruan tinggi luar negeri. Dia lulus nanti itu akan dapat 2 ijazah. Ijazah dari luar negeri dan ijazah dari Unisma ini. Dan sisi lain sekarang yang sedang kita bangun adalah menguji mahasiswa itu kita ambilkan dari luar negeri. Dosen kita juga diambil oleh perguruan tinggi luar negeri di situ. Jadi menulis jurnal juga bisa berkolaborasi. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita bangun dengan perguruan tinggi luar negeri itu. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Enjoy sekali. Ya, gitu. Ya. Kita merasakan sekali perubahan, saya mengikuti sekali ketika perubahan Unisma dari yang semula gedung yang 1 lantai, langsung dalam beberapa tahun tumbuh menjadi gedung yang sekian banyak berlantai-lantai, itu dengan sangat cepat diraih dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah itu juga termasuk bagian dari inovasi-inovasi yang dikembangkan itu. Itu semangat yang kita bangun adalah semangat kebersamaan, Pak Esti. Maka dari itu kerukunan itu menjadi kunci utama. Saling support satu sama lain itu menjadi kunci utama. Kita ingat dulu ada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Al Hasan ya. Ada Yai Usman Mansur itu ya. Itu ada Pak Dr. Sofan Hudori mampu membangun akselerasi yang luar biasa. Cara mensupport kami pada saat itu adalah Pak Rektor punya program apa ini? Tahun ini. Beliau tahu. Habis itu, apalagi Pak Rektor setelah itu? Apalagi setelah itu? Apalagi setelah itu? Itulah yang membuat kami ini mendapatkan sebuah tantangan. Dan alhamdulillah karena kebersamaan yang kita bangun dengan para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, kepala unit, dosen, dan mahasiswa itu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Maka menurut saya, kunci sebuah lembaga perguruan tinggi itu ingin maju dan berkembang adalah kekompakan, kebersamaan, juga, ya. Kerukunan. Ya. Itu menjadi kunci utama. Tapi jangan berharap sebuah lembaga pendidikan itu akan maju kalau di dalamnya itu terjadi polemik. Seperti itu. Baik Pak Mas Guri. Terus terkait ini Pak Mas Guri, di tahun 2023 ini kita melihat lagi kondisi kampus sudah mulai normal, mahasiswa juga sudah mulai masuk ke kampus yang sebelumnya mereka kuliah daring seperti itu. Nah ini bagaimana penyesuaian lagi para mahasiswa yang sebelumnya daring untuk masuk kembali dalam perkuliahan yang normal? Apakah ada program khusus untuk mereka ataukah yang daring kemarin semangat daring tinggi terus masih adakah kuliah yang daring dilakukan? Justru pandemi COVID-19 itu banyak membawa hikmah bagi kita semuanya. Contoh misalnya mata kuliah yang diampu oleh para dosen itu sekarang sudah menggunakan LMS, Learning Management System. Jadi materi-materi kuliah mulai dari PPT-nya, mulai dari juga referensinya, sistem evaluasi, ya, media pembelajaran, cara mereka harus menyesuaikan diri, dia bisa mengambil sewaktu-waktu di situ materi-materi kuliahnya itu. Ada kurang lebih hampir 900 mata kuliah dari 1.300-an yang sudah sudah terakses dan jadi sudah ada sinkronisasi dengan Spadadikti. Jadi sudah terlink ke Spadadikti. Ini akan mempermudah mahasiswa di dalam belajar. Di sisi lain dengan kemampuan para dosen familiar terhadap teknologi informasi, kita punya program ke depan, Mbak, dengan program ini hibrid ya. Jadi sebagian mahasiswa kita kuliah tatap muka, mahasiswa asing nanti akan ikut perkuliahan itu.
Begitu juga mahasiswa asing sedang diajar oleh dosennya di sana, mahasiswa kita akan ikut mengikuti proses pembelajaran dari perguruan tinggi itu. Ini yang sedang kita bangun sekarang ini. Maka ini nantilah yang akan ada semacam percepatan di dalam World Class University itu. Jadi ini kami sudah bicarakan dengan para rektor kemarin di Taiwan, di Korea, di Malaysia, semuanya welcome sekali. Jadi nanti akan puluhan dosen luar negeri ngajar di Unisma. Bahkan bisa jadi ratusan dosen nanti ke depan. Itu. Karena dengan model hibrid yang kita bangun. Jadi mahasiswa kita akan mengikuti kuliah yang diampu oleh dosen-dosen di luar negeri dengan mahasiswanya. Bahkan diskusi antara mahasiswa ini nanti akan menjadi salah satu hal yang sangat menarik yang kita bangun. Antar negara. Bahkan kami setiap tahun juga menyelenggarakan International Conference Student Exchange of Idea. Itu ide-ide apa saja, apakah dalam bidang entrepreneurial, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi gitu ya. Kita sudah rutin itu menyelenggarakan International Conference Student Exchange. Jadi ini melalui online. Pernah diikuti 45 negara. Misalnya itu. Jadi bagaimana kami ini menciptakan sikap confident mahasiswa kami ini bukan hanya dalam konteks Indonesia, tapi sudah dalam konteks internasional. Itu. Luar biasa, justru pandemi membawa berkah untuk bisa melakukan percepatan pembelajaran secara hibrid seperti jadi itu, Pak Mas Guri. Menurut saya berbagai macam kendala itu jangan dianggap sebagai sebuah kendala, tetapi justru membawa hikmah ketika kita mampu memanagenya dengan bagus. Iya. Baik Pak Mas Guri. Terus selanjutnya terkait ini Pak Mas Guri, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Ini kalau di Unisma penerapannya akan seperti apa? Atau sudah berjalan sejak berapa lama ini? Mbak Esti, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sesungguhnya adalah sebuah program yang hadir kemudian. Universitas Islam Malang itu sudah menyelenggarakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebelum konsep itu digulirkan. Jadi mahasiswa kami sudah magang di perusahaan-perusahaan dengan bersertifikat misalnya saja. Jadi magang bersertifikat di BUMN, di BUMS, bersertifikat. Bahkan ada di antara mahasiswa kami yang langsung ditarik di situ. Jadi belum dia lulus saja udah langsung ditarik. Itu ratusan yang sudah kita lakukan. Termasuk juga mahasiswa kami, karena ini adalah Merdeka Belajar Merdeka itu diantaranya juga pertukaran pelajar dan sebagainya ya. Dengan kampus lain di... Bukan sekedar kampus di Indonesia. Kita dengan luar negeri, dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Brunei, sudah kita lakukan. Paling nggak yang deket-deket ini, sudah kita lakukan. Maka ratusan mahasiswa kami tiap tahun itu ke luar negeri untuk mengambil program-program, misalnya saja ada kandidat sarjana mengabdi. Di Unisma sekarang sudah tidak ada istilah KKN, Pak. Yang ada adalah kandidat sarjana mengabdi. Itu istilah yang kita ciptakan sendiri di sini. Tapi semangatnya adalah semangat bagaimana mereka sudah memiliki satu apa istilahnya panggilan kandidat, gitu ya. Jadi status kandidat itu kan tidak kemudian dia sembrono di situ itu. Dia sudah memegang satu tiket sebagai kandidat di situ. Maka ada yang praktek mengajar di luar negeri, kemudian ada yang juga PKL di luar negeri, menulis skripsi di luar negeri, menulis tesis di luar negeri, bahkan ada satu diskus antar mahasiswa Unisma dengan mahasiswa luar negeri ketika di luar negeri. Itu, menulis jurnal bersama, itu yang kita lakukan. Maka inilah yang tadi saya katakan bahwa bagaimana kami menciptakan sikap confident mahasiswa Unisma itu bukan semata-mata untuk hebatnya di lokal dan di nasional, tapi juga menjadi hebat pada tingkat internasional. Jadi semakin konfidensinya tinggi, maka disinilah posisi Unisma juga akan semakin memiliki reputasi yang sangat tinggi. Ya, luar biasa. Mengawali Merdeka Belajar sebelum itu program itu dicanangkan oleh pemerintah. Betul sekali. Apalagi dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah ini semakin mencuat, semakin melejit program-program yang kita lakukan. Apalagi kami kemarin barusan saja menandatangani program ini, jadi magang bersertifikat. Jadi ada ini dosen
praktisi mengajar. Jadi dari perusahaan-perusahaan itu nanti akan mengajar di Unisma. Jadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan dosen kami sudah kami pesani harus punya sikap inklusif bersama-sama dengan mereka-mereka yang sudah expert karena mereka adalah pengusaha, kemudian dia mengajar di kampus kita ini. Lebih dari 65 orang yang masuk dalam mengajar, praktisi mengajar di Unisma ini nanti. Seperti itu. Ya, itu yang dicari seperti betul, itu. Betul, dan itu nanti akan bisa berkembang, bisa jadi sampai ratusan. Ya. Yang nanti akan kita lakukan seperti itu. Lalu kita sedang mempersiapkan perpustakaan laboratorium yang nanti akan menghasilkan sebuah produk-produk. Jadi sekarang ini bukan hanya sekedar berorientasi pada yang penting proses pembelajaran transfer of knowledge, Mbak Esti, tapi bagaimana kita ini juga menciptakan produk-produk baru. Maka salah satu indikator terutama untuk masuk ke world class university adalah perguruan tinggi itu sudah punya produk apa, gitu. Jadi bisa saja di Unisma ini yang sudah jelas adalah ada obat-obatan, ya, ada pupuk, kemudian ada sari buah, misalnya ada keripik nangka, keripik pisang, bermacam-macam. Ada juga batik Unisma, ya. Jadi ini nanti akan kita jadikan embrio untuk mendirikan perusahaan-perusahaan. Jadi ini sedang Unisma ada nanti akan punya perusahaan-perusahaan, betul. Yang tentu nanti bersama-sama dengan yayasan. Mahasiswa juga. Ya, nanti mahasiswa ini dia akan banyak terlibat karena dia nanti langsung mendapatkan pengalaman yang nyata. Begitu. Itu bagian dari pengembangan kampus yang tidak hanya berada di Kota Malang, tapi kan juga ada di Kabupaten Malang ini. Betul, ya, betul. Bahkan bisa jadi ke depan itu nanti juga kampus Unisma tidak hanya di Unisma, tapi juga ada di luar negeri. Karena kita sudah menuju ke world class university itu. Seperti itu, Mbak. Jadi mimpi kita harus yang tinggi sekalian, jangan mimpi yang kecil-kecil menurut saya. Bahkan saat ini sedang kami petakan bagaimana startup itu nanti akan bisa bermunculan di kampus kita ini. Jadi tidak ada mahasiswa yang kelewatan. Semua dia harus mengambil program startup. Dan kita sudah punya juga lembaga-lembaga strategis, misalnya unit kegiatan mahasiswa untuk entrepreneur generasi emas. Misalnya saja begitu. Karena program-program yang kami ciptakan di Unisma ini adalah program-program out of the box, itu banyak sekali. Kami tidak suka dengan zona nyaman, Mbak Esti, tapi kami selalu bagaimana inovasi tanpa henti yang didengungkan oleh Yamaha itu sesungguhnya juga milik Unisma. Jadi kita ini ingin bagaimana setiap hari itu melakukan berbagai macam percepatan untuk perubahan. Jadi kita punya rumah kreatif mahasiswa, kita punya rumah budaya dan peradaban, ya. Kita punya kelas profesional, punya kelas branding, kemudian ada entrepreneur generasi emas, ada OPOP Akademi Unisma. Nanti akan muncul lagi yang tadi saya sebut sebagai startup. Nanti ada startup kuliner, ada startup bermacam-macam lah, ya. Ini nanti akan tergantung kepada mahasiswa ini mau milih startup apa. Kami akan hadirkan tenaga expert, lakukan pendampingan, langsung kita cunkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Itu yang membuat lulusan Unisma bisa langsung ditangkap oleh dunia kerja. Kira-kira begitu, dan kami optimis sekali untuk bisa menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki wawasan yang jauh ke depan, memiliki jiwa entrepreneur, bahkan dia akan bisa mengubah Indonesia, bahkan dunia. Ya, luar biasa. Itu impian-impian kita untuk melakukan berbagai macam lompatan-lompatan itu. Dan bahkan kami selalu berdoa mahasiswa Unisma ini keluar dari Unisma adalah menjadi orang-orang kaya. Dengan kekayaannya itulah dia akan bisa mengubah Indonesia dan dunia. Baik, ini berarti di tahun 2023, kampus-kampus swasta, sejumlah kampus swasta sudah mulai membuka penerimaan mahasiswa baru. Iya, betul. Nah, ini tentunya input-input yang diharapkan tentunya input-input yang sesuai standar dengan Unisma. Iya. Diharapkan. Betul. Nah, ini seperti apa nih calon-calon mahasiswa Unisma dalam istilah
penyaringan. Ya. Penyaringan yang dilakukan oleh Unisma ini, Pak Muskuri. Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kualitas tinggi ya, di Indonesia ini, di lembaga-lembaga pendidikan tingkat SLTA, termasuk juga di luar negeri. Tentu kita melalui sebuah seleksi, dan seleksi itu juga kita lakukan digitalisasi semuanya. Jadi dia tidak lagi seleksi datang ke kampus. Enggak. Dia sudah bisa mengisi aplikasi dari situ. Mengisi aplikasi dari situ, dia diterima atau tidak itu nanti akan langsung bisa dilihat dari situ. Seperti itu. Lalu kemudian bahkan kita mengikuti program OSC. Kita selalu memberikan program ya, memberikan beasiswa kerjasama dengan Metro TV. Gitu ya. Dengan Metro TV. Dan biasanya yang ikut daftar di Metro TV itu mencapai 3-5 ribu. Sedangkan yang kita terima hanya 20 orang. Bisa saja begitu ya. Saingannya sangat ketat sekali. Ya. Jadi itu contoh bahwa kita untuk bisa menarik input-input yang bagus. Lalu kita juga punya program yang disebut dengan program prestasi mahasiswa. Anak-anak yang punya kemampuan, bakat, minat, dan kemudian dia juara tingkat kabupaten, kota, provinsi, kabupaten, itu yang kita jaring. Ini dalam rangka untuk internasionalisasi ketika ada event-event internasional. Maka stok-stok kami harus siap semuanya lah. Ibaratnya ketika kita perang itu seluruh komponen kita siapkan. Sudah punya pelurunya. Sudah punya pelurunya. Ini betul sekali. Ya. Tahun ini penerimaan mahasiswa baru meningkat atau seperti tahun lalu? Ada peningkatan yang cukup signifikan juga. Jadi ya kurang lebih sekitar 20%-an yang daftar dari tahun yang lalu dengan tanggal yang sama. Karena kita ini ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ya. Baik. Itu dengan tanggal yang sama mengalami satu kenaikan kurang lebih sekitar 20%. Iya. Prodi-prodi yang masih menjadi unggulan di Unisma ini? Tentu fakultas dokteran ya, masih 1:6, 1:7 masih itu ya. Dan kita di fakultas kedokteran itu begitu ketat karena bagi kami adalah quality menjadi tujuan utama, sehingga 2 tahun terakhir fakultas kedokteran Unisma menjadi terbaik tingkat nasional untuk Pisteker UKM PPD. Luar biasa. Tingkat nasional? Negeri dan swasta. Negeri dan swasta? Iya, tingkat nasional. Ya. Itu yang termasuk juga ketika dokter lulus harus ada sumpah tersendiri yang berbeda dengan sumpah-sumpah yang dilakukan oleh dokter bayat, umumnya. Betul. Ada bayat semacam itu. Soalnya kami sudah bertekad bahwa masuk di Fakultas Kedokteran Unisma itu hanya ada satu pintu. Pintunya hanya pintu depan. Nggak ada pintu kanan, kiri maupun belakang. Begitu ya. Jadi kami sering didatangi oleh tokoh-tokoh nasional di Unisma ini yang kemudian keponakannya, anaknya mau masuk, saya selalu mengatakan, mari kita berdoa bersama. Ya, seperti itu. Kalau misalnya anaknya masuk, ya kemampuan dia sendiri, bukan karena saya, gitu ya. Bahkan kalau misalnya saja ada di antara mereka yang mengatakan, ini Pak Rektor, nanti kami akan tasakuran. Iya, nanti tasakurannya bukan ke saya dan bukan ke lembaga ini, tapi ke Masjid Unisma. Gitu. Itu saya berikan contoh begitu. Jadi insya Allah kita tidak tergoda hal yang seperti itu. Ya, untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas, ya. Dan selain kedokteran mungkin ada juga Pak? Ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas pendidikan ya, fakultas hukum, hampir rata-rata. Bahkan fakultas pertanian peternakan yang dulu mengalami satu kemerosotan, sekarang itu 3-4 kelas. Gitu ya. Jadi masih di atas 100 dalam satu angkatan itu. Ada yang 200, 300 itu. Jadi rata-rata penerimaan mahasiswa baru kita ini merata satu sama lain. Gitu. Baik. Termasuk yang pengembangan kampus yang berada di Kepanjen. Ya. Ini dikhususkan untuk prodi pertanian atau gimana? Di Kebon Agung. Agrokompleks. Iya, itulah yang tadi saya katakan. Kami siapkan laboratorium, termasuk yang di Kebon Agung itu ada laboratorium, kemudian di Jingglong juga ada laboratorium, di Karangploso juga ada laboratorium. Jadi ada kurang lebih sekitar 75 hektaran lah di Karangploso itu untuk laboratorium.
detailnya apa itu Pak Maskuri? Laboratorium untuk agrokompleks. Ya, untuk pertanian, peternakan, teknik, kedokteran ya. Kemudian ada MIPA itu, ada ekonomi. Karena kalau yang di Karangploso itu kita sudah punya modal hampir 5 hektar kebun kopi. Dan hasil dari pertanian kopi itu langsung kita olah menjadi produksi kopi yang bisa langsung dijual. Berarti UNISMA mempunyai ini sendiri badan lembaga untuk kita bisa mengolah sudah kopi punya mesinnya sendiri, punya tenaganya sendiri, bahkan ada di antara dosen UNISMA pun juga sudah memiliki perusahaan mesin. Jadi saling berkolaborasi antara mahasiswa juga dosen untuk bisa memproduksi. Jadi dosen UNISMA itu yang memiliki satu kemampuan untuk memproduksi mesin itu bahkan dipesan oleh perguruan tinggi negeri. Teknologinya itu. Teknologinya. Iya. Itu luar biasa, ini bisa banyak sekali gitu kan lini-lini yang bisa dikembangkan oleh dosen juga. Kuncinya oleh semangat Mbak Esti. Selalu semangat. Selalu semangat. Iya. Dan Pak Maskuri ini yang harus menyemangati para dosen dan mahasiswa ini. Ya, tugas kita lah, kebersamaan. Kuncinya adalah kebersamaan yang kita bangun. Baik Pak Maskuri. Kalau terkait ini Pak Maskuri, lulusan-lulusan UNISMA, apakah kita memasuki era digital yang sangat cepat sekali perubahannya? Betul. Dulu kita nggak hanya mengenal mungkin HP BlackBerry, sekarang cepat sekali langsung ke Android. Ke depan mungkin kita akan nggak tahu akan ada apa lagi. Termasuk juga dalam dunia news, mungkin pemberitaan kita juga sudah banyak sekali maju di digital. Ini bagaimana menyiapkan para lulusan-lulusan UNISMA yang juga sudah siap untuk menghadapi era digital ke depannya? Jadi persoalan kemampuan digitalisasi itu menjadi program strategis kita di seluruh fakultas di lingkungan Universitas Islam Malang, termasuk ada istilah kelas branding, kelas profesional. Itu sungguhnya juga memberikan sebuah keterampilan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan benchmark terhadap bidang-bidang teknologi informasi itu. Dan kita punya laboratorium tersendiri. Misalnya ya, sebagai seorang akuntan misalnya saja, atau sebagai seorang ahli dalam bidang manajemen misalnya saja. Dia tidak murni memiliki kemampuan dalam bidang manajemen, tapi bagaimana dia bisa membranding usaha-usaha yang dia lakukan itu melalui video-video, melalui flyer-flyer ya. Nah, itu yang sedang kita berikan materi-materi tambahan itu kepada mahasiswa kami. Maka mimpi kami adalah mahasiswa kami bukan hanya sekedar lulus dalam arti dengan standar minimal, tetapi memiliki kompetensi plus, 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 dan plus. Begitu, Pak. Plusnya 5 kali ini. Iya, pokoknya plus, 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 plus lah gitu ya. Karena UKM, unit kegiatan mahasiswa juga kita kembangkan ya. Dan seluruh unsur lah bergerak. Maka hiruk pikuknya di kampus kita ini setiap hari nampak sekali. Ruang-ruang pertemuan itu penuh semua, setiap hari. Ruang-ruang pertemuan itu. Ya, karena atmosfer yang kita bangun di sini adalah atmosfer atau iklim akademik, iklim pengembangan bakat minat, iklim cinta tanah air ya, iklim intelektualitas itu yang kita bangun, iklim kerjasama. Maka mahasiswa-mahasiswa kami pun kita dorong untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar, termasuk luar negeri. Gitu. Ya, ini pertanyaan yang terakhir Pak Mas. Iya, iya. Tentunya untuk mencapai World Class University ini tidak mudah. Termasuk juga yang sekarang dihadapi ada entrepreneur gitu. Yeah. Nah, tantangan-tantangan apa yang masih dihadapi dan ini masih akan terus dihadapi dalam beberapa tahun ke depan ini apa saja Pak Mas? Salah satunya adalah kesiapan SDM, terutama di dalam penguasaan bahasa. Ya. Itu yang menjadi tantangan kami. Tapi sekarang ini sudah kami petakan sedemikian rupa, Mbak. Jadi bahkan beberapa fakultas sekarang sudah membuka kelas internasional sekarang ini. Jadi diikuti oleh mahasiswa dari luar negeri, dari dosen dari luar negeri, gitu ya. Sekarang sudah kita kelompok-kelompokkan. Yang memiliki kemampuan bahasa Inggris kita kelompokkan jadi satu. Yang memiliki kemampuan bahasa Arab kita kelompokkan jadi satu.
yang memiliki kemampuan dalam bahasa Cina misalnya dan sebagainya. Kita identifikasi secara keseluruhan. Setelah itu kita petakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka kita sudah langsung tune dengan perguruan tinggi asing itu sesuai dengan peminatan dan sekaligus kemampuan dari si bahasa. Jadi langkah-langkah kami bukan sekedar sporadis, tetapi kita lakukan secara sistematis dan insya Allah sustainable. Seperti itu, Mbak. Dalam faktor bahasa ini. Iya, jadi tetapi di Unisma ini sedang dibangun satu pembelajaran bahasa Inggris sekarang setiap hari Rabu, baik dosen maupun mahasiswa. Bahkan mahasiswa itu kami punya program yang disebut dengan One Student for 20 Student. Satu mahasiswa bahasa Inggris untuk bisa membisahkan mahasiswa yang non bahasa Inggris 20 orang. Ini yang sedang kita kembangkan. Bisa jadi di perguruan tinggi lain belum ada itu. Begitu juga para pimpinan, para dosen, juga kita ada program yang disebut dengan Tea Time English. Jadi itu sambil minum teh, minum kopi gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol bahasa Inggris di situ. Itu yang kita ciptakan. Itu menarik sekali itu. Iya. Kalau betul. Bisa yang menarik itu kadang-kala dengan camilannya itu. Itu bikin lama nanti. Yang bikin lama di situ. Orang juga bisa lebih cepat belajar ya, karena camilannya masih banyak. Kadang kita ngobrolnya juga makin panjang. Betul. Jadi ngobrol yang dari bahasa yang sederhana-sederhana, tapi itu nanti menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk bisa yang lebih makro lagi. Iya, Pak Mas Guri. Baik, untuk ini dan satu hal lagi Mbak, bahwa kami memang di dalam membawa ke World Class University itu prodi-prodi yang ada di Unisma sekarang ini kita dorong untuk akreditasi internasional. Kita sudah terakreditasi internasional, full accredited dengan ASI in Jerman, dan sekarang ini sudah juga tinggal menunggu hasil dengan FIBA Jerman. Ada 3 program studi yang sudah full accredited 5 tahun untuk internasional. Apa itu? Untuk agribis, kemudian juga agrotek, kemudian juga ilmu peternakan. Nah, kemudian ada 7 yang sekarang ini sedang menunggu pengumuman hasil asesmen lapang. Jadi kita akan menunggu hasilnya. Ada 7 program studi. Ada akuntansi, manajemen, administrasi negara, ya. Kemudian juga bahasa Indonesia S1 dan S2. Kemudian juga ada bahasa Inggris, gitu, ada ilmu hukum. Itu yang sekarang sedang kita tunggu hasilnya. Terus nanti akan kita dorong lagi untuk yang MIPA, untuk kedokteran, ya, untuk profesi dokter. Ini nanti akan kita dorong akreditasi internasional. Betul, karena selisih pembiayaan antara akreditasi nasional dan internasional tidak terlalu banyak. Baik. Ini yang terakhir, tadi sudah terakhir, ini paling akhir. Iya. Kadang mahasiswa masuk ini di isu-isu terkait UKT, uang kuliah tunggal, uang SPP, itu kerap kali ada yang mengalami kesulitan. Nah, ini bagaimana Unisma biasanya menyelesaikan masalah terkait hal-hal tersebut, Pak Mas? Ya, kalau UKT di Unisma itu UKT tunggal ya, untuk yang non kedokteran ya, sama semuanya, Mbak. DPP-nya juga kita sesuaikan dengan posisi program studinya masing-masing. Ada yang unggul, baik sekali misalnya saja, itu kita sesuaikan juga dengan peminatannya itu. Nah, bagi mahasiswa yang dia punya prestasi bagus, ya nanti akan dapat beasiswa. Yang punya prestasi bagus. Tapi bagi mereka yang misalnya saja ya dia ikut program reguler dan sebagainya, ya nanti bisa mengusulkan dan ibaratnya mohon penundaan pembiayaan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi tidak kaku, tidak. Jadi fleksibilitas yang kita bangun itu dengan masyarakat seperti itu. Baik, Mas Guri. Itu yang menjadi salah satu momok di sejumlah kampus ya terkait penyelesaian masalah-masalah. Jadi bagi kami adalah tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan selama itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Baik, ya. Terima kasih
Pak Mas Guri sudah Sama-sama. penjelasannya sangat panjang lebar. Baik pemirsa Harian Surya dan Tribuners, demikian perbincangan saya dengan Rektor Unisma, Profesor Mas Guri, terkait dengan informasi seputar kampus Unisma. Demikian, terima kasih.